Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Muhammad Ikhwani Saputra SKMenkom. Perkenalkan, nama saya Septian Dukusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Jaringan 2. Soal yang pertama yaitu resume jurnal dengan tema sistem jaringan. Sini saya mengambil jurnal dari jurnal Sematika, yaitu Sticky Informatika Jurnal, dengan penulis Muhammad Ilham Ikhwandi dan Asmuri Wahyu Azinar dan juga Sumarno. Untuk tahun terbitnya tahun 2025. Yang pertama, latar belakang jurnal ini yaitu kebutuhan akan koneksi jaringan jarak jauh yang aman, cepat, dan mudah dikonfigurasi, terutama ketika memanfaatkan jaringan publik sangat dibutuhkan. Virtual Private Network atau VPN merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi lebih aman dan juga terenkripsi. VPN mampu melindungi privasi dengan menyembunyikan alamat IP dan mengenkripsi data pengguna yang akan mencegah pihak ketiga seperti penyedia layanan internet atau peretas dalam memantau aktivitas online para penggunanya. Di Indonesia, penggunaan VPN diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan regulasi pemerintah, khususnya terkait keamanan dan perlindungan data elektronik. VPN konvensional seperti PPTP, L2TP, dan OpenVPN masih banyak digunakan, tetapi memiliki keterbatasan dari sisi performanya, efisiensi, enkripsi, serta kompleksitas konfigurasinya. Beberapa protokol lama bahkan tidak lagi didukung oleh sistem operasi modern seperti Android dan iOS versi terbaru karena dianggap kurang aman. Mikrotik Router OS menyediakan berbagai protokol VPN termasuk WireGuard yang relatif baru dan menjanjikan performa tinggi. WireGuard menawarkan pendekatan minimalis menggunakan algoritma kriptografi modern, handshake cepat, dan konfigurasi yang lebih sederhana dibanding VPN tradisional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan WireGuard VPN pada perangkat mikrotik yang dikomunikasikan dengan routing statis sehingga jaringan LAN dapat diakses secara aman dari jaringan publik dengan performa yang tetap optimal. Untuk metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan metode SDLC atau Software System Development Lifecycle yang terdiri dari 6 tahapan utama. Pertama, planning, yaitu menentukan kebutuhan sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Yang kedua, analisis, yaitu menganalisis kesiapan perangkat jaringan, kebutuhan IP publik, kemampuan router OS 7, serta beban traffic agar sistem VPN dapat berjalan stabil. Yang ketiga, desain atau perancangan untuk merancang topologi jaringan dengan router board sebagai server VPN WireGuard, kliennya dari Windows dan Android, serta pengaturan routing untuk menghubungkan jaringan lokal dan publik. Implementasinya yaitu melakukan konfigurasi WireGuard pada mikrotik, pembuatan peer di Windows dan Android, pengaturan IP address, endpoint, allow IP, serta routing static. Untuk tahapan pengujian dilakukan dengan mengukur perubahan IP-nya, latensinya, packet loss, bandwidth. Pengujian dilakukan sebelum dan sesudah VPN aktif, termasuk akses ke jaringan LAN dari luar jaringan publik. Lalu tahapan terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan, yang meliputi pemantauan performa, pembaruan perangkat lunak, manajemen pengguna, serta troubleshooting untuk menjaga kestabilan dan keamanan VPN. Mode SDLC ini dipilih karena memberikan alur kerja yang sistematis, terstruktur, dan mudah dievaluasi dalam implementasi jaringan VPN. Lalu hasil atau nilai tambah yang ditawarkan pada jurnal. Pertama, implementasi WireGuard pada mikrotik secara praktis. Jurnal ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menyajikan langkah implementasinya pada router OS7, termasuk konfigurasi peer Windows dan Android-nya. Yang kedua, integrasi VPN dengan routing static. Penelitian menekankan bahwa WireGuard tidak hanya sebagai alat tunneling, tetapi juga dikomunikasikan dengan routing untuk efisiensi akses jaringan LAN dari publik. Ketiga, pembuktian performa melalui pengujian quality of service.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan latensi, paket loss-nya tetap 0% dan bandwidth justru meningkat sehingga WireGuard masih layak untuk remote access dan monitoring jaringan. Relevan dengan kondisi teknologi saat ini. Fokus pada WireGuard menjadikan jurnal ini relevan dengan perkembangan sistem operasi modern, kebutuhan keamanan jaringan terkini, dan juga implementasi VPN yang ringan. Lalu yang terakhir, referensi aplikatif bagi praktisi jaringan. Jurnal ini dapat dijadikan panduan teknis bagi administrator jaringan, mahasiswa maupun praktisi yang ingin menerapkan VPN aman dengan mikrotik tanpa konfigurasi yang kompleks. Soal nomor 2, jelaskan dan gambarkan tentang VLAN. Buatlah model sederhana VLAN dengan paket tracer. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi dalam jaringan komputer yang memungkinkan untuk membagi atau mengelompokkan beberapa perangkat komputer ke dalam jaringan yang sama meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Dengan VLAN, kita dapat membuat beberapa jaringan virtual di dalam satu jaringan fisik yang memungkinkan untuk mengatur dan mengelola lalu lintas data dengan lebih efisien serta meningkatkan keamanan jaringan. Untuk komponen VLAN sendiri, yang pertama ada switch, yaitu perangkat utama dalam jaringan yang mengatur lalu lintas data antara perangkat-perangkat yang terhubung ke dalamnya. Dalam VLAN, switch digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat yang tergabung dalam VLAN yang sama. Yang kedua ada port VLAN, yaitu setiap port pada switch dapat dikonfigurasi untuk menjadi bagian dari satu atau lebih VLAN. Yang ketiga ada tag VLAN, yaitu informasi yang ditambahkan ke paket data untuk menandai keanggotaan VLAN dari paket tersebut. Yang keempat ada akses VLAN, yaitu berfungsi agar setiap port pada switch akan menentukan keanggotaan VLAN default untuk perangkat yang terhubung ke port tersebut, kecuali ditentukan secara khusus. Yang kelima ada terang VLAN, itu berfungsi untuk koneksi yang digunakan untuk mengirimkan lalu lintas data antara switch-switch atau perangkat-perangkat yang terhubung ke beberapa VLAN. Berikut gambar model VLAN yang saya buat pada aplikasi Cisco Packet Tracer dan konfigurasi switch-nya. Jadi saya akan coba mempraktikkan di Cisco Packet Tracer. Jadi di sini ada satu buah switch dan 4 buah PC dan terdapat dua kelompok VLAN, yaitu VLAN 10 di PC pertama dan PC kedua, lalu ada VLAN 20 di PC 3 dan PC 4. Di sini akan kita coba dari PC pertama yang seharusnya tidak bisa melakukan koneksi ke PC yang tergabung dalam VLAN 20. Sini kita coba untuk ping ke IP dari PC 3 yang seharusnya tidak dapat terkoneksi. Ini bisa kita lihat untuk hasil koneksinya yaitu RTO atau tidak tersambung. Lalu kita coba melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 yang tergabung dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Ping 192.168.2. Seharusnya ping terkoneksi, artinya kedua PC yang tergabung dalam VLAN yang sama akan tersambung. Untuk nomor selanjutnya itu nomor 3, jelaskan dan fungsi dari core switch, distribution switch, dan switch access, kemudian gambarkan model tersebut secara sederhana. Untuk core switch sendiri adalah tulang punggung jaringan. Switch ini menangani lalu lintas data paling besar dan paling cepat antara bagian jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan distribution switch, meneruskan traffic data dengan kecepatan yang tinggi dan latensi yang rendah,
lalu menjamin ketersediaan jaringan. Yang kedua ada distribution suite, yang merupakan penghubung antara core dan access suite sekaligus tempat pengaturan kebijakan jaringan. Fungsinya yaitu mengatur VLAN, routing antar VLAN, penerapan ACL QoS, polisi keamanan, dan juga mengagregasi banyak access suite. Yang ketiga ada access suite, yaitu suite yang langsung terhubung ke in-device. Fungsinya menghubungkan perangkat seperti PC, laptop, printer, dan juga memberikan akses jaringan ke pengguna. Berikut adalah gambar model pembagian suite yang saya buat dengan Cisco Packet Tracer. Di sini yang pertama ada core suite, lalu terhubung ke dua distribution suite, masing-masing ke dua distribution suite, langsung menuju ke access suite masing-masing. Selanjutnya nomor 4, jelaskan teknologi VPN, yaitu Virtual Private Network, dan gambarkan fungsi dalam implementasinya. Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan dua jaringan atau perangkat berkomunikasi secara aman melalui jaringan publik yang seolah-olah berada dalam satu jaringan privat. Fungsinya sendiri yang pertama untuk keamanan data seperti data inskripsi, lalu mencegah penyadapan. Yang kedua ada untuk akses jaringan jarak jauh, jadi user dari luar kantor bisa mengakses server internal, file sharing, dan aplikasi internal kantor. Yang ketiga, menghubungkan antara titik jaringan. Dalam ini list, contohnya seperti kantor pusat yang terhubung ke kantor cabang yang berada di beda lokasi. Yang keempat, untuk autentikasi dan kontrol akses, menggunakan username atau password, sertifikat digital, dan IP address yang di setting tertentu. Lalu untuk topologi implementasi VPN-nya, contohnya sini dari jaringan kantor pusat, lalu terhubung melalui VPN, lalu ke internet, lalu kembali ke VPN router di jaringan kantor cabang. Nomor 5, jelaskan tentang network security dan bagaimana pendapat saya terkait implementasi network security yang baik. Network security sendiri adalah serangkaian kebijakan, teknologi, dan mekanisme yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari yang pertama akses yang tidak sah, penyadapan data, serangan cyber, dan penyalahgunaan sumber daya jaringan. Untuk komponen network security sendiri, yang pertama ada access control, yaitu yang mengatur siapa boleh mengakses apa. Lalu ada firewall sebagai penyaring lalu lintas data. Lalu inskripsi yang berfungsi melindungi data saat dikirim, jadi walaupun datanya disadap, isinya tetap tidak bisa terbaca. Yang keempat ada intrusion detection and prevention, untuk mendeteksi serangan yang lolos firewall. Lalu ada network segmentation, membagi jaringan agar serangan tidak menyebar. Lalu ada monitoring sebagai tools untuk memantau traffic lalu lintas jaringan. Untuk pendapat saya sendiri, implementasi network security yang baik yaitu security didesain atau dirancang sejak awal, bukan diterapkan setelah terjadinya insiden. Banyak jaringan yang tembus dari serangan karena konfigurasinya yang hanya asal jalan saja. Selanjutnya, network security juga tidak boleh hanya satu layer saja atau satu lapisan saja. Jika satu lapisan gagal, lapisan lain bisa melindunginya atau membackupnya. Sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.